Jadi kali ini aku bakal membahas tentang salah satu objek yang menerapkan lingkaran. Nah, jadi yang aku bakal bahas adalah rumah bentuk segitiga. Kenapa sih? Karena rumah bentuk segitiga ini memiliki bentuk yang unik, berbeda pada rumah pada umumnya yang berbentuk kotak. Nah, rumah segitiga ini bisa beberapa kali kita temui di daerah yang menjadi objek para wisatawan seperti pegunungan atau pesisir pantai. Pertama-tama kita akan ke bagian depan dari bangunan ini. Di bangunan ini ada beberapa unsur yang bisa kita temui. Yang pertama ada jari-jari dan diameter. Jari-jari itu garis yang menghubungkan titik pusat dengan salah satu titik di lingkaran. Nah, kita misalkan ini sebagai A, B, C, dan D. Dan titik pusatnya 0. Jadi jari-jarinya itu di garis AO, garis BO, garis CO, dan garis DO. Lalu yang kedua diameter. Diameter itu garis yang menghubungkan dua titik lingkaran melewati titik pusat lingkaran dan membagi lingkaran menjadi dua bagian sama besar. Jadi bisa kita lihat ini ada dua diameter, yaitu garis A, D, dan garis B, C. Selanjutnya kita masuk ke busur. Busur itu tuh garis pada bagian lingkaran ini. Misal di sini garisnya yang ada di sini, ini garis yang berada pada lingkaran ini. Ada busur AB, busur BD, busur DC, dan busur AC. A ke D juga bisa menjadi busur, D ke A juga bisa menjadi busur. Lalu kita masuk ke tali busur. Nah, kalau busur itu kan bagian dari lingkaran ya, garis lingkaran ini. Kalau tali busur itu menghubungkan dua titik pada lingkaran. Kan ada titik A dan B, itu titiknya kita tarik garis lurus. Nah, ini disebut tali busur. Sama seperti ke tali busur BD, DC, dan CA. Selanjutnya kita ke juring. Nah, juring itu tuh daerah di antara dua jari-jari. Nah, ini nih, ada dua jari-jari. Nah, daerah ini bisa disebut sebagai juring. Kalau tembereng itu daerah yang berada di daerah antara busur dengan tali busur. Kita udah tahu kalau misalnya ini tali busur, ini ada tali busur yang lurus dan ini busur yang melengkung ini. Nah, ini adalah tembereng. Selanjutnya kita masuk ke apotema. Apotema itu garis yang menghubungkan tali busur dengan titik pusat, di mana garis harus tegak lurus membentuk 90 derajat. Bisa kita lihat di sini ada tali busur dan garisnya ke titik pusat 90 derajat. Nah, itu unsur-unsur yang bisa kita temui. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan. Jari-jarinya ini 2,45 cm, diameternya 4,9 cm. Pertama-tama kita hitung luas lingkaran dan keliling lingkaran. Luas lingkaran itu pi r kuadrat. Aku pakai pi 22/7 karena 4,9 itu bisa dibagi, diameter 4,9 bisa dibagi 7. Begitu pula dengan jari-jarinya yang bisa dibagi dengan 7. Jadi pi r kuadrat sama dengan 22/7 dikali 2,45 kali 2,45. Nah, hasilnya itu 18,865 cm persegi. Selanjutnya keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu bisa 2 pi r atau pi kali d. Nah, aku pakai pi kali d, jadi sama dengan pi-nya 22/7 dikali 4,9. 7 dan 4,9 bisa kita sederhanakan dibagi 7. 22/7-nya dibagi 71, 4,9 dibagi 7, 0,7. 22 dikali 0,7 hasilnya 15,4 cm. Nah, kalau udah dapat luas sama kelilingnya, kita bisa hitung luas juring dan luas busur. Yang pertama-tama kita hitung luas juring dulu. Luas juring itu alfa per 360 derajat dikali luas lingkaran. Nah, alfa itu sudut di daerah
sudut yang ada di daerah juring ini. Nah, udah aku hitung kalau sudutnya itu 90 derajat. Jadi 90 derajat dibagi 360 derajat dikali luas lingkaran. Nah, ini bisa kita sederhanakan. 90 derajat dibagi 360 derajat itu sama dengan 1/4. 1/4 dikali luas lingkaran. Lalu luas lingkarannya itu tadi 18,865 cm persegi. Jadi 1/4 dikali 18,865 cm persegi yang hasilnya nanti 4,72 cm persegi. Selanjutnya aku hitung juga daerah temberengnya nih. Temberengnya itu bisa kita lihat kalau semisal ada di temberengnya itu bisa kita dapat dengan menghitung juring yang udah kita hitung, lalu dikurangi dengan luas segitiga di sini. Tadi udah aku hitung kalau segitiganya itu alasnya 3,2 cm dan tingginya 1,6 cm. Luas segitiga itu 3,2 alas kali tinggi bagi 2 sama dengan 3,2 dikali 1,6 per 2. Hasilnya 2,56 cm persegi. Selanjutnya, udah kita tahu kalau luas juringnya itu 4,72 cm. Lalu untuk luas tembereng berarti luas juring dikurangi luas segitiga. Luas juringnya 4,72 cm dan luas segitiga 2,56 cm. Jadi hasil luas tembereng 2,16 cm persegi. Lalu selanjutnya kita masuk ke busur. Busur itu kan garis di bagian lingkaran ini. Nah, ini tuh bagian dari keliling lingkaran. Jadi kita pakai rumus alfa per 360 derajat dikali keliling lingkaran. Kita udah tahu kalau semisal alfanya 90 derajat. Jadi panjang busur sama dengan alfa per 360 derajat dikali keliling lingkaran. Alfa itu 90 derajat per 360 derajat dikali keliling lingkaran. Alfa bisa kita sederhanakan menjadi 1/4 dikali keliling lingkaran sama dengan 1/4 dikali 15,4 cm dan hasilnya panjang busur ini 3,85 cm. Nah, itu dia unsur-unsur yang bisa kita temui di lingkaran ini. Selanjutnya bisa kita bahas tentang lingkaran lingkaran dalam segitiga. Oh, ada satu hal lagi yang bisa kita temui, yaitu segi 4 dalam lingkaran. Nah, dalam segi 4 ini bisa kita temui bahwa sudut-sudut yang saling berhadapan pada segi 4 lingkaran itu hasilnya 180 derajat. Di sini sudut A, B, C, D itu sama 90 derajat semua. Jadi sudut A 90 derajat dan sudut C 90 derajat itu saling berseberangan, berhadapan, maka besarnya 180 derajat. Dan sudut B dengan sudut D itu saling berhadapan, jadi panjang sudut A dan B itu sama dengan 180 derajat. Selanjutnya kita masuk ke lingkaran dalam segitiga. Lingkaran dalam segitiga ini, pertama aku hitung ada sudut A, sudut B, dan sudut C. Di sudut A ini besarnya itu 46 derajat dan kita bagi 2 hasilnya 23 derajat. Dengan 23 derajat ini kita tarik garis ke bawah. Kita tarik garis 36 derajat. Selanjutnya di titik B itu besarnya 66 derajat. Kalau dibagi 2 itu jadinya 33 derajat. Nah, 33 derajat kita tarik garisnya sini. Selanjutnya sudut C di sini itu besarnya 68 derajat dibagi 2 itu hasilnya 34 derajat. Nah, itu kita tarik garis ke 34 derajat. Nah, 3 garis ini akan saling bertemu. Nah, titik yang saling bertemu itu menjadi titik pusat lingkaran dalam segitiga. Dan setelah aku hitung di sini dan lingkaran dalam ini, bagian ini adalah lingkaran dalam segitiga. Nah, itu adalah bagian dari depan bangunan ini. Kita lanjut ke bagian lainnya. Selanjutnya kita masuk di bagian samping dari rumah ini. Bisa kita lihat di sini ada 3 lingkaran. Nah, 3 lingkaran ini tuh seperti 3 jendela yang saling berdekatan. Dan tali ini bisa kita anggap sebagai hiasan seperti
hiasan daun hijau atau bunga-bunga untuk memperindah jendelanya. Jadi di sini ada 3 lingkaran dengan jari-jari 2 cm. Jadi diameternya itu 4 cm. Lalu bisa kita lihat garis yang penghubung di sini, yang tidak garis singgung ini, itu tuh setara atau sama kayak diameter dari lingkaran. Ini jari-jari, dan diameter. Jadi ada 3 diameter. Itu bisa kita pakai untuk menghitung. Jadi gimana sih cara menghitung panjang minimal tali yang mengikat tiga segitiga ini? Jadi pertama-tama kita hitung panjang dari diameter ini kan 4 cm. Kita hitung 3 diameter ini, 3 dikali 4 cm, hasilnya 12 cm. Selanjutnya kita hitung di bagian garis yang menempel atau menyinggung pada lingkaran ini. Nah, di sini tuh aku sempat hitung kalau semisal tiap sudut ini tuh membentuk sudut 120 derajat dan ada 3. 120 derajat dikali 3 itu 360 derajat. Jadi panjang total dari 1 2 3 garis yang menyinggung lingkaran, menempel pada lingkaran ini setara dengan keliling satu lingkaran. Jadi kita hitung keliling lingkarannya itu pi kali d atau 2 kali PR, kita pakai pi 3,14. Jadi keliling sama dengan pi kali d sama dengan 3,14 dikali 4 cm. Jadi hasilnya itu 12,56 cm. Jadi total panjang minimal tali itu 12 cm, yaitu dari 12 cm ditambah 12,56 cm, hasilnya 24,56 cm. Nah, sebelumnya juga aku sempat menghitung dari panjang talinya ini. Tadi aku hitung panjang talinya ini itu 24,6 cm, dan ini termasuk selisih dikit di mana aku ngukur panjang tali ini pakai cm, jadi masalah keakuratannya masih cukup kurang sedang dibanding total dari hitungan yang juga melibatkan milimeter. Selanjutnya kita bagian belakang dari bangunan ini. Jadi kalau di lingkaran luar segitiga ini, pertama-tama kita itu buat segitiganya dulu. Nah, segitiganya itu tuh aku buat segitiga sama sisi dengan tiap sisinya panjangnya 2 cm. Nah, 2 cm. Lalu kita bagi tiap sisinya itu kita bagi 2 jadi 1 cm, dan kita buat garis yang membagi 2 ini secara tegak lurus. Nah, jadi kita pakai terapan garis yang membagi sisi menjadi sama besar dan secara tegak lurus. Nah, ini udah aku buat semuanya secara tegak lurus. Nah, titik yang garis-garis ini kan saling bertemu dan membentuk satu titik yang menjadi jari-jari lingkaran, menjadi titik pusat dari lingkaran ini. Lalu gimana sih buat lingkarannya ini kok bisa di luar? Jadi setelah kita buat titik ini, setelah kita dapatkan titik pusatnya ini, kita buat lingkarannya itu menyentuh seluruh ujung di bagian segitiga. Jadi lingkarannya itu harus mengenai seluruh titik-titik di bagian segitiga. Nah, ini setelah sudah jadi, ini adalah penerapan dari lingkaran luar segitiga. Nah, gimana nih setelah lihat penjelasan sebelumnya tentang penerapan lingkaran di bangunan dari satu bangunan rumah segitiga ini, ternyata cukup banyak yang bisa ditemui. Nah, di sekitar kita juga pasti banyak banget benda-benda yang menerapkan lingkaran di kehidupan sehari-hari, dan tanpa sadar kita selalu menerapkannya. Jadi mungkin itu saja yang bisa aku jelaskan, dan terima kasih telah menyaksikan video penjelasan tentang penerapan lingkaran dalam salah satu objek benda. Bye-bye.